Sesi ketiga kita akan mencoba menjelaskan apa yang disebut dengan tarif optimal. Kita sudah menjelaskan bahwa tarif itu dapat mengurangi kesejahteraan. Bahkan kalau tarif semakin tinggi, kondisi menuju suatu autarki. Tidak ada perdagangan sama sekali karena harga terlalu tinggi. Tidak ada insentif untuk melakukan perdagangan. Apakah mungkin kita menentukan tarif optimum? Mungkin. Oke. Sekarang apa itu tarif optimal? Tarif optimal adalah tarif yang dapat memaksimalkan manfaat neto yang bersumber dari perbaikan nilai tukar perdagangan. Jadi ingat bahwa sebetulnya ada tarif yang bisa memaksimalkan manfaat dari adanya perubahan nilai tukar. Nilai tukar, saya tekankan lagi, adalah rasio antara harga ekspor dan harga impor, atau harga antara dua barang yang diperdagangkan. Nah, dengan tarif optimal ini maka terjadi net welfare karena akan mengurangi dampak negatif dari adanya tarif, yaitu berkurangnya volume perdagangan. Itulah tarif optimal. Tapi ingat bahwa suatu negara bisa menentukan tarif optimal, tapi juga karena perdagangan adalah resiprokal, ada respon negatif dari trading partnernya. Itu dapat kita lihat pada slide berikut ini. Pada gambar 3 itu adalah kondisi tarif optimum dan bagaimana negara partner akan melakukan retaliasi membalas akibat kebijakan protektif yang dilakukan oleh suatu negara. Pada gambar tersebut, kurva tawar-menawar dari negara 1 dan kurva tawar-menawar dari negara 2. Sebelum adanya kebijakan perdagangan, maka keseimbangan antar dua negara itu terjadi pada titik E. Titik E ya. Terlihat ya dengan trade-nya X60 dan ininya 60. Jika negara 2 yang merupakan sebuah negara besar, ulangi lagi, negara 2 itulah negara besar, negara yang bisa mempengaruhi harga di pasar internasional, mengenakan tarif optimum terhadap barang X. Jadi negara 2 itu mengimpor barang X dan menekan tarif optimum. Apa yang terjadi? Maka terjadi rotasi kurva tawar-menawar negara 2 sehingga menjadi kurva tawar-menawar 2 bintang. 2 bintang sebelah kanan bawah. Dan demikian titik equilibrium pun bergeser dari titik E ke titik E bintang sebelah kanan. Apa yang terjadi? Yaitu perpotongan antara kurva tawar-menawar 2 bintang dan kurva tawar-menawar 1, yaitu kurva tawar-menawar negara 1. Nah, akibat adanya kebijakan tersebut, nilai tukar perdagangan negara 2 membaik menjadi PY per PX sama dengan PW bintang sama dengan 1 dibagi 0,625 sama dengan 1,6. Jadi ada perubahan nilai tukar dari 1 menjadi 1,6.
karena adanya kenaikan atau perbaikan nilai tukar, negara dua mengalami kesejahteraan. Artinya ternyata negara dua lebih baik ekonominya dibandingkan dengan sebelum ada tarif. Perlu diingat bahwa negara satu pun ya setelah melihat adanya kebijakan negara dua, maka melakukan retaliasi, yaitu akan melakukan proses membalas dan akan menetapkan tarif minimum optimum untuk negara satu. Sehingga bergeserlah rotasi kurva tawar-menawar satu menjadi kurva tawar-menawar satu bintang ke sebelah kiri. Titik keseimbangan berubah menjadi E bintang 2. Nah, jika negara 2 melihat respon dari negara 1 juga melakukan retaliasi atau pembalasan, maka negara 2 pun juga merespon negatif atas kebijakan negara 1 tersebut. Muncullah disebut dengan perang tarif antar dua negara tersebut, negara 2 dan negara 1. Maka karena dua negara tersebut perang tarif, dapat kita bayangkan pasti akan mengurangi mereduksi manfaat perdagangan, bahkan pada suatu titik tidak akan terjadi perdagangan karena masing-masing negara itu mengenakan tarif yang cukup tinggi. Itu adalah gambaran ilustrasi bagaimana suatu negara itu dapat menekan tarif optimum, tapi akan direspon negatif oleh negara trading partnernya. Itulah yang perlu kita perhatikan. Dalam perdagangan itu tidak bisa kita berpikir dari sudut pandang negara kita saja, juga harus memperhitungkan bagaimana respon dari negara trading partner kita. Baiklah, itu adalah kuliah sesi ke-8 tentang tarif impor dan dampaknya terhadap struktur ekonomi negara impor. Kemudian bagaimana efeknya jika tarif itu diberlakukan pada negara kecil dan negara besar, dan juga bagaimana negara besar walaupun berdampak positif jika menetapkan tarif optimum, namun ternyata negara trading partner juga tidak diam melakukan pembalasan, retaliasi. Akibatnya, jika terjadi perang tarif, maka terjadi kemunduran ekonomi karena masing-masing negara itu membuat dinding yang cukup tinggi sehingga tidak ada transaksi antar negara. Baik, itu pertemuan sesi ke-8. Insya Allah pekan depan kita akan menjelaskan isu mengenai hambatan non-tarif atau non-tarif baris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.